beberapa hari yang lalu ada hal menarik yang dilakukan oleh kepala negara kita, yaitu penelusuran identitas atau logo ibu kota. IKN itu singkatan dari apa? Ibu kota negara atau ibu kota Nusantara? Ibu kota Nusantara. Kenapa saya katakan menarik? Karena coba kita bandingkan dengan ibu kota negara yang sekarang, apakah ada identitas visualnya yang mewakili ibu kota sebagai ibu kota negara? Selain bahwa Jakarta itu adalah provinsi atau ibu kota daerah khusus, ada apa enggak? Coba kita bandingkan. Dan mungkin kamu sudah pernah juga melihat bentuk visualnya. Jadi bentuk visual dari logo IKN tersebut yang terpilih dari, kalau tidak salah, ada 5 alternatif yang masuk ke dalam finalis desain logo yang diajukan, kalau tidak salah. Jadi yang keluar sebagai logo terpilih, saya tidak menyebutnya sebagai pemenang ya, karena semua menurut saya bagus-bagus dan memiliki makna yang juga bagus. Itu adalah karya dari Bandung kalau nggak salah. Mungkin kalian bisa melihat secara tersurat atau yang visual bentuknya bagaimana, kemudian yang tersirat itu apa saja. Jadi kalau kita perhatikan bentuknya, dan mungkin ada penjelasan di situ bahwa sumber idenya atau inspirasinya adalah pohon hayat. Nah sekarang pertanyaannya, pohon hayat itu apa sebenarnya? Saya sendiri belum pernah melihat secara nyata yang dimaksud pohon hayat itu seperti apa. Tapi banyak digunakan di dalam desain-desain yang dianggap mewakili kehidupan. Seperti misalnya di gunungan itu juga ada bentuk pohon hayat yang dianggap sebagai pohon kehidupan. Jadi pohon hayat itu adalah sumber inspirasinya yang dianggap nanti bisa menghidupi atau memberi kehidupan kepada masyarakat banyak. Nah, mengapa IKN dibuatkan logo sementara ibu kota lama tidak? Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya logo itu sebagai sarana untuk berkomunikasi secara visual. Jadi logo adalah aset visual, identitas visual yang nantinya diharapkan bisa dikenali pada saat ibu kota negara yang baru tersebut sudah digunakan atau sudah selesai dan bisa dimanfaatkan sebagai aktivitas administrasi kenegaraan. Jadi logo itu adalah aset visual di dalam, atau identitas visual di dalam corporate identity istilahnya kalau di perusahaan. Kalau ini negara ya berarti identitas negara. Kita tahu bahwa negara kita sudah memiliki lambang yaitu Garuda, kemudian bendera, dan ibu kota negara ada logonya sendiri. Silakan nanti dilihat kira-kira menurut kamu logo ini sudah mewakili atau tidak. Karena di sini tujuannya adalah untuk memperkenalkan atau sebagai penanda adanya ibu kota negara yang baru. Kemudian yang berikutnya juga sebagai aset visual yang bisa digunakan secara global. Yang ketiga mungkin bisa juga menjadi kebanggaan kita, ya, walaupun kita mungkin tidak hidup di ibu kota negara tersebut. Ya, kita terlepas dari pro kontra. Jadi saya tidak ingin membahas pro kontranya, tapi yang jelas mudah-mudahan kita berharap pembangunan ibu kota negara tersebut bisa terselesaikan dengan baik dan bisa memberi manfaat yang baik untuk masyarakat kita. Karena munculnya pro kontra itu kan wajar-wajar saja berkaitan dengan ya penggunaan dana. Tentu saja penggunaan dana untuk pembangunan itu kan tidak sedikit.
Sementara mungkin sebagian dana yang dibutuhkan itu bukan murni dari negara kita, tapi pinjaman dari negara lain, atau mungkin pajak dari negara lain. Saya sendiri kurang tahu. Saya secara pribadi di satu sisi ya bisa pro, bisa juga kontra. Maksudnya apa? Pro ya kalau ini memang untuk kebaikan dan tidak menyulitkan kita, kenapa tidak? Tetapi kontranya, saya sebagai masyarakat yang pernah hidup di daerah yang hutannya terjaga dengan baik ekosistemnya, dengan adanya ibu kota negara yang notabene mungkin bisa jadi mengabaikan analisa dampak lingkungan, bisa jadi itu merusak ekosistem. Dan kita sadari bahwa era saat ini ekosistem di kita itu kan sudah sangat tidak baik. Kalimantan yang dulu dianggap memiliki hutan yang sangat luas, dengan adanya pembangunan ibu kota negara bukan tidak mungkin ekosistemnya sangat terganggu. Kita dengan hewan itu kan sesama makhluk hidup. Ini sekedar bercerita saja bahwa hewan sebagai makhluk hidup juga ingin keberadaannya dan kehidupannya berlangsung dengan baik. Dengan ditebasnya hutan yang sekian luasnya, tentu saja ekosistemnya terganggu. Ekosistem terganggu otomatis juga akan mengakibatkan kehidupan manusia juga bisa jadi terganggu. Saya coba analogikan dengan contoh sederhana. Dulu, mungkin saya pernah cerita bahwa ibu mertua saya itu punya kebun kelapa yang setiap panen bisa dijaga, istilah orang Jawa. Dalam arti apa ya? Ditunggulah hasilnya. Tetapi begitu kebun kelapanya habis diserang oleh hama kumbang yang disebut orang Jawa wawo atau kumbang apa ya? Kumbang gajah, membadak. Itu otomatis kan sudah tidak punya pendapatan lagi. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sampai muncul wawong yang sedemikian rupa menghabiskan pohon kelapa di perkebunan tersebut? Kita tidak menyadari kan? Apakah karena wawungnya berkembang pesat sedemikian rupa? Saya pikir tidak. Perkembangan hewan itu kan sebenarnya secara ekosistem itu normal seperti perkembangan manusia juga. Justru penyebabnya adalah ulah manusia. Kenapa? Karena banyak burung yang diburu. Padahal burung itu adalah bagian dari lingkaran ekosistem yang bisa memangsa kumbang-kumbang yang seharusnya tidak merusak pohon, tapi karena semakin bertambah tidak adanya burung yang makan, otomatis jadi rusak. Yang salah tetap manusia. Sama seperti di Kalimantan, itu kemungkinannya begitu. Dengan dirusaknya hutan untuk pembangunan tanpa adanya penghijauan kembali, bisa jadi rusak. Itu masalah kontra. Tapi terlepas dari itu, kita menyadari bahwa logo yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi atau Presiden Republik Indonesia ini adalah untuk mewakili keberadaan atau sebagai penanda dari keberadaan ibu kota negara kita. Penilaian kita terhadap logo tersebut mungkin bisa berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda, ukuran estetika kita mungkin berbeda-beda. Ada yang mengukur dari makna tersirat yang ada di logo tersebut. Tapi ada juga yang sekedar mengukur dari tampilan tersuratnya atau tampilan visualnya. Jadi kalau kita melihat logo, kita bisa melihat tampilan visualnya menarik atau tidak. Kemudian kita bisa juga melihat makna yang tersirat dari logo tersebut. Kalau saya membaca sepintas informasi yang disampaikan, inspirasi Kodayat itu nanti bisa lagi dipecah-pecah menjadi beberapa elemen. Yaitu liuk-liuk bentuknya itu mengadopsi atau mengambil inspirasi dari bentuk sungai yang banyak terdapat di Indonesia. Kemudian ada 7 elemen itu katanya mewakili 7 pulau besar yang ada di Indonesia. Itu adalah makna
atau apa yang tersirat dari bentuk visual logo tersebut. Silakan nanti kalian perhatikan, menurut kalian artistik, estetis atau tidak. Kita netral saja, silakan mengukur berdasarkan pengetahuan dan referensi yang kalian miliki. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini adalah bahwa logo sebagai salah satu bentuk visual yang menunjukkan identitas visual tetap mengarah atau bertolak dari fungsi dari desain komunikasi visual itu sendiri, yaitu fungsi identifikasi, kemudian instruksi, kemudian presentasi dan promosi. Sebuah logo itu bisa mempromosikan produk yang diwakili atau perusahaan yang diwakili oleh logo tersebut. Sebuah produk dengan logo tersebut bisa menjadi sebuah kebanggaan. Jadi orang yang menggunakan produk dengan logo tersebut itu bisa menjadi lebih bangga. Monggo, silakan. Sekarang saya ingin bertanya, pada saat kamu membeli produk, kira-kira yang kamu perhatikan itu yang pertama kualitas produk atau identitas produk yang terlebih dahulu? Identitas. Betul? Jadi misalnya kamu beli baju ya, kamu lihat identitasnya dulu atau kamu lihat kualitasnya dulu? Identitas ya. Oke, tidak apa-apa. Ini persepsi kita mungkin berbeda. Kalau saya lebih kepada kualitas dulu. Identitas itu kemudian. Tetapi identitas pun itu juga nanti akan mempengaruhi. Ya, saya sering juga memilih barang kualitasnya bagus, tapi kalau logonya elek, membuat saya ragu. Logonya bagus, tapi produknya elek, tidak bisa membuat kita ragu. Sehingga harus imbang antara logo dan kualitas produknya. Memang kita bisa mempersepsikan bahwa sebuah logo itu mewakili kualitas atau brand identity yang dibentuk oleh logo tersebut itu bisa mewakili kualitas. Seperti misalnya apa? Kalau kita melihat orang buka laptop dengan logo Apple yang sudah tergigit, itu akan berbeda kesannya dengan kalau kita melihat orang buka laptop dengan logonya Asus atau kesannya. Itu berarti kan ada makna tersirat yang kita dapatkan dari logo tersebut. Bentuk visualnya sebenarnya mungkin sama-sama menarik. Logo Asus itu kan juga bagus sebenarnya. Logo Apple itu bagus. Tetapi ada persepsi kita yang menyebabkan kita menganggap bahwa lebih bergengsi orang yang menggunakan laptop menggunakan Apple dibandingkan Asus. Terlepas dari apakah Apple itu lebih mahal dari Asus, kita mampu membelinya atau tidak, tetapi itu adalah kesan tersirat yang dibawa oleh logo Apple tersebut. Dan kita bisa dipengaruhi sedemikian rupa sehingga pada saat peluncuran produk yang terkadang orang rela antri sampai berjam-jam. Tapi tidak tahu di Indonesia, karena kemampuan orang Indonesia kan untuk Apple itu mungkin masih terbatas. Tapi kalau orang Jepang, orang Amerika mungkin dianggap biasa karena memang tingkat perekonomian Indonesia berbeda dengan orang Jepang. Nah, di situ menunjukkan bahwa secara fisik kita melihat logo Apple tersebut sudah membangkitkan imajinasi kita tentang sesuatu yang tersirat di dalam logo tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira
kalau orang awam melihat logo Apple, apakah tidak berpretensi untuk mempersepsikan sebagai logo toko buah? Kalau logo Apple tersebut berdiri sendiri atau stand alone tanpa ada teks Apple-nya, ada kemungkinan ya? Orang awam, orang desa melihat logo Apple, itu belum tentu dia menganggap itu produk yang berkualitas tinggi atau berharga mahal. Bisa jadi dia menganggap itu adalah importir buah atau toko penjual buah. Kalau kita lihat ada toko yang namanya Istana Buah, gambarnya apa? Jeruk ya? Tapi mengapa Apple bisa mengembangkan logo tersebut dan menjadi brand yang kuat dengan kualitas yang baik, harga yang mungkin agak sulit dijangkau bagi kalangan seperti saya, karena memang kita kan lebih baik menggunakan yang murah tapi yang ekonomis tapi bisa menghasilkan daripada yang mahal. Tapi Apple bisa membentuk itu. Di era mungkin 10 tahun yang lalu di Indonesia mungkin orang yang menggunakan Apple memang masih jarang, kecuali percetakan-percetakan. Dan percetakan-percetakan pun biasanya percetakan-percetakan yang sudah besar. Tetapi era sekarang, semakin meningkatnya perekonomian kita dan semakin meningkatnya mungkin pendapatan per kapita kita, itu di Indonesia Apple itu sudah hampir sejajar dengan barang-barangnya. Bagusnya Apple ini apa? Antara nama dan bentuk visualnya itu identik, sehingga dia tanpa tulisan Apple pun orang sudah bisa menyebutnya Apple. Berbeda dengan Adidas. Orang melihat 3 daun bergaris itu logo lamanya, itu belum tentu kalau tidak pernah melihat tulisan Adidas itu menganggap Adidas. Atau Nike dengan sauce-nya itu belum tentu orang menganggap itu Nike. Tetapi Apple ini menurut saya brilian dan jenius dalam memikirkan pada saat mereka menciptakan logo tersebut. Bentuk visualnya dan teksnya atau logogramnya dan logotype-nya itu betul-betul saling menunjang, sehingga pada saat dia berdiri sendiri stand alone pun orang sudah bisa mempersepsikan itu Apple. Ya mungkin ada beberapa logo lain juga yang sedemikian rupa bisa membentuk persepsi yang kuat seperti Apple. Bisa nanti kalian cari kira-kira seperti logo Pertamina itu kira-kira bisa kuat apa bisa dibuat berdiri sendiri bagi orang tertentu, bisa mempersepsikan sebagai logo Pertamina atau tidak. Nah, kita tahu logo Pertamina itu terdiri dari abstraksi huruf P, kemudian ada logotype-nya tulisan Pertamina. Nah, kalau dipisah kira-kira orang bisa mempersepsikan seperti Apple atau tidak. Kalau bagi kalian yang sudah sering melihat, itu tentu saja mudah. Oh ini Pertamina, oh ini Shell, oh ini BP, oh ini Adidas, oh ini Nike, oh ini. Tapi bagi orang yang tidak pernah melihat, itu kalau dipisah itu tidak bisa. Kalau seperti logo Asia, itu ada tulisan Institut Asia sebagai logotype-nya, dan ada logogramnya, dan di logogram tersebut ada tulisan Asia, sehingga orang tidak sulit untuk mendeteksinya. Tapi kalau misalnya tidak ada tulisan Asia, itu juga mungkin sulit. Nah, Apple ini menurut saya luar biasa. Jadi desainer logonya itu menurut saya pemikirannya sudah sangat jauh ke depan, sehingga ya boleh masuk ke kategori dia abadi ya bentuk logonya. Ya terserah menurut pendapat kalian tentang logo Apple ini gimana. Tapi menurut saya itu adalah. Nah kalau di kita mungkin apa sih yang bisa jadi legend ini logo-logonya. Kalau Pertamina itu karena kamu butuh tiap hari barangkali ya, jadi akan selalu kamu ingat. Oh ya sekedar aja intermezzo. Pertamina itu kira-kira
merupakan singkatan dari apa? Ada yang tahu? Tambang minyak nasional atau negara? Kamu tahu Pertamina itu sebagai satu kata kan? Tapi sebenarnya itu adalah singkatan. Kebetulan saya dari keluarga pegawai Pertamina ya dulu, jadi pernah mengikuti perkembangan nama atau evolusi nama Pertamina. Pernah menjadi Permina, pernah menjadi Pertamin, terus akhirnya menjadi Pertamina. Dan logo nama Pertamina itu adalah kuda laut dan bintang. Jadi bintang yang diapit oleh dua kuda laut, bukan seperti sekarang. Jauh lebih rumit dibandingkan logo Asia. Karena gambar kuda lautnya sangat detail, garis-garis tubuhnya. Ya, itu bisa dicari. Kenapa kok simbolisasinya kuda laut? Ada yang pernah lihat kuda laut? Tidak. Karena tidak pernah ke laut. Gitu. Jadi kuda laut itu memang, ya betulnya seperti yang di logo Pertamina itu. Kepalanya seperti kuda, bagian ekornya melengkung. Kebanyakan kayaknya perusahaan-perusahaan tambang minyak, ini sekedar cerita aja, itu memang mengambil hewan-hewan atau organisme yang ada di laut untuk simbolnya, seperti sel misalnya. Sel itu kan gambarnya kerang. Karena mungkin dianggap fosil-fosil hewan tersebut yang menumpuk sekian ratus tahun atau jutaan tahun bisa menjadi cikal bakal terbentuknya minyak bumi. Ini cerita masa kecil saja. Kecil saya dulu kalau ada pengeboran yang baru di tempat saya berhasil, itu biasanya orang berbondong-bondong bawa botol untuk minta minyak yang pertama kali keluar dari bumi. Keyakinan orang sana itu memiliki khasiat untuk mengobati. Atau ada juga mitosnya adalah memiliki kekuatan gaib untuk bisa mengatasi ilmu hitam. Ada yang begitu. Jadi memang saya dulu juga pernah punya simpanan minyak bumi di botol kecil, warnanya hitam. Dan biasa di tempat saya itu biasa. Karena memang tempat saya walaupun kecil, lebih kecil dari Malang barangkali, tetapi pengeborannya itu ya seperti disedot dari mana-mana, banyak. Dan sekarang selain minyak juga batu bara, jadi habis. Tapi orang tua saya juga tidak kaya-kaya banget. Pengeboran, pertambangan batu bara ya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Ya itu sekedar cerita tentang Pertamina tadi. Jadi daerah saya itu adalah daerah kecil yang eksplorasinya dilakukan oleh perusahaan negara. Yang saya heran, sumber minyak di tempat saya dulu itu ditemukan oleh orang luar yang saya tidak tahu bagaimana teknologi dalam dia mendeteksi di situ ada sumber minyak. Jadi sekitar tahun 1800-an atau 1700-an, di mana teknologi belum seperti sekarang. Kalau nggak salah itu sejarahnya ada orang Swiss yang datang ke sana, kemudian entah apakah tujuannya memang mencari sumber minyak atau bagaimana, tapi menemukan sumber minyak di pulau tempat kelahiran saya itu, yang sampai sekarang eksplorasinya juga insya Allah masih ada. Itu aja yang saya kadang-kadang gumun, kok bisa ya kok sepinter itu dengan teknologi yang sangat minim. Kalau sekarang sih sudah tidak heran, tapi kalau dulu jebol tanahnya itu pakai apa? Berapa ratus meter baru dia bisa menemukan minyak? Bagaimana dia mendeteksi? Itu pertanyaan. Oke, kita kembali ke logo tadi. Kekuatan logo itu adalah sebagai sarana kita mengkomunikasikan. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita menyebutnya mengkomunikasikan identitas diri dari sebuah organisasi atau sebuah lembaga atau sebuah perusahaan atau produk. Atau bahkan saat ini logo itu dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan
personal identity atau personal branding dari seseorang. Nah, kalau kita hubungkan perusahaan, lembaga, produk, dan personal branding, itu berarti semuanya adalah untuk kebutuhan bisnis. Artis-artis terkenal biasanya memiliki logo sebagai personal brandingnya. Pemain sepak bola, mulai dari Lionel Messi, Ronaldo kan punya logo sebagai personal identity atau personal branding. Jadi begitu kuatnya atau begitu besarnya peranan sebuah logo untuk mengkomunikasikan secara visual, menyampaikan pesan kepada orang lain agar sebuah lembaga, sebuah produk atau sebuah perusahaan atau orang bisa dikenali. Nah, di dalam menciptakan logo itu ada beberapa prinsip atau pertimbangan. Yang pertama tentu saja harus kreatif dan original. Kreatif dan original maksudnya apa? Yang murni hasil karya kita sendiri. Memang sekarang ini boleh dikatakan tidak ada yang baru di dalam kehidupan kita, apalagi kehidupan visual. Aset-aset visual banyak beredar yang bisa kita manfaatkan. Tetapi kalau kita ingin kreatif, jangan manfaatkan itu. Kita harus menciptakan sendiri. Kreativitas itulah yang nanti akan memunculkan originalitas atau keaslian. Jangan plagiat. Jangan melakukan plagiatisme. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan banyaknya aplikasi-aplikasi template logo dan aplikasi-aplikasi AI? Apakah berarti nanti kita bisa tergeser? Tidak. Selama kita masih mau kreatif, insya Allah semua itu bisa kita, bukan kita lawan. AI itu tetap mungkin kita butuhkan. Betapa canggihnya AI, tinggal masukkan saja input ya. Logo perusahaan apa? Makanan misalnya. Ketikkan food. Atau mungkin sudah ada yang bisa bahasa Indonesia ya. Makanan jenisnya apa? Roti, ketikkan roti bakery. Simbol yang diinginkan apa? Misalnya gandum, jagung, masukkan. Warna yang diinginkan bagaimana? Komposisi logonya bagaimana? Masukkan semua identitas. Nanti dieksekusi, muncul beberapa alternatif. Nah, kalau kita tidak berpikir kreatif, kalah kita. Apa yang kamu masukkan itu nanti jadi bahan untuk diolah. Sedemikian detail kita memberi masukan, maka akan sedemikian detail juga hasil yang kita dapatkan. Yang mungkin bisa kalian coba. Tentu saja AI ini adalah sebagai referensi untuk lebih membangkitkan kreativitas kita. Karena biar bagaimanapun dia adalah program yang dibuat oleh manusia. Intinya tetap if then. Jika begini maka, nah, sehingga kreativitas tetap mendahului itu kan. Munculnya artificial intelligence itu adalah karena banyaknya data empirik yang dimasukkan, yang nantinya sebagai bahan referensi mereka untuk menciptakan, memunculkan hasil eksekusi sesuai dengan input yang kita masukkan. Saya kemarin sempat iseng sedikit memasukkan, sedemikian canggihnya. Ini baru awal, gitu. Belum perkembangan selanjutnya. Jadi bisa jadi nanti desainer logo juga akan kalah dengan AI kalau tidak mau kreatif. Jadi sekali lagi, pemanfaatan AI itu adalah untuk mendukung kinerja seorang desainer agar desainnya bisa lebih baik. Ya, terutama untuk logo. Jadi untuk desain logo itu kadang-kadang kita juga bisa pesimis. Kok payu apa orang? Bahkan ada desainer yang mengatakan desain logo itu sudah mati karena perkembangan teknologi sedemikian pesat. Input perintah tinggal masukkan muncul.
Nah sekarang bagaimana kita mengantisipasi itu? Ya nggak perlu kita lawan, kita ikuti saja alirannya, tapi kita tetap berusaha untuk kreatif. Karena biar bagaimanapun otak manusia itu pasti lebih unggul dibandingkan otak komputer. Jangan sampai kita dikalahkan. Meskipun kita juga harus mengakui bahwa kecanggihan teknologi tidak bisa kita lawan. Kita harus ikut. Itu ya berkaitan dengan originalitas dan kreativitas. Kemudian yang berikutnya, logo itu harus unik. Unik itu maksudnya apa? Misalnya pun perusahaan itu sama, bergerak di bidang yang sama, tetapi harus memiliki nilai yang berbeda yang bisa membuat orang memilih, oh ini lebih baik, ini kurang baik, ini cukup baik. Atau ini adalah perusahaan A yang premium, ini yang biasa-biasa saja, ini yang rendah. Itu adalah keunikan. Jadi seperti misalnya logo Asia, kalau kamu lihat, kamu bisa melihat perbedaan, bukan perbedaan, tidak untuk dibandingkan ya, tapi coba kamu jajal dengan logo-logo lembaga pendidikan lain, kira-kira masuk kategori 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, atau silakan dinilai secara personal. Tentu saja pendapat kalian pasti akan berbeda. 1 bintang itu mungkin ya rata-rata saja. 2 bintang ya lumayan lah. 3 bintang ini punya kans untuk menjadi lebih baik. 4 bintang sudah bagus. 5 bintang bagus sekali. Itu aja untuk mengukurnya. Sekali lagi ini bukan untuk membandingkan, tetapi biasanya kita melihat logo itu secara spontan akan memunculkan rasa, oh ini menarik atau tidak. Keunikan, kekhasan itu juga bisa menjadi identitas. Nah yang paling penting juga yang jangan lupa adalah simplicity ya, kesederhanaan. Semakin simple seperti Apple itu kan semakin menarik. Tapi kan semakin mudah ditiru Pak. Iya memang. Logo sederhana itu memang semakin mudah ditiru, tapi maknanya kan tidak mudah ditiru. Mungkin kamu bisa membaca atau melihat evolusi perkembangan dari visualisasi logo Apple tersebut. Awalnya kalau nggak salah malah ada pohonnya segala ya. Maknanya apa sih sebenarnya Apple? Kalau nggak salah Apple itu lambang pengetahuan. Kalau nggak salah sih. Coba kamu baca lagi. Atau mungkin lambang kalau Nabi Adam diusir dari surga karena makan buah apel itu. Bisa jadi juga begitu. Biar mencari pengetahuan di dunia. Bisa juga begitu kan? Jadi kesederhanaan itu penting karena apa? Semakin sederhana itu semakin mudah diingat. Sekarang umpamanya logo Apple tersebut tidak dicuil, itu gimana kira-kira? Menarik apa enggak? Justru aksentuasinya adalah dicuilnya itu, istilah orang Jawa kerowaknya itu. Khasnya kan di situ. Kalau misalnya dia untuk biasa-biasa saja, tidak ada aksentuasinya, tidak ada emfasisnya. Tapi begitu dicuil. Jadi sederhana, simple. Logo Asia ini kira-kira sudah simple apa belum? Terutama di Garudanya ya, terlalu rumit, terlalu banyak detail garisnya. Nah pertimbangannya adalah juga fleksibel. Fleksibel itu gini, jika dikecilkan sekecil mungkin dia masih terlihat jelas. Logo Apple itu dikecilkan, biasanya dikecilkan kurang lebih 2 kali 2 cm. Itu untuk mengukur bukan kejelasan ini legible. Jadi bukan fleksibel, legible. Kalau di ukuran 2 kali 2 cm dia masih terlihat jelas, berarti logo itu bagus. Oleh karena itu kalau kamu mencoba mendesain logo, buatlah ukuran kecil. Karena kalau ukuran kecil bagus, insya Allah dibesarkan dia bagus. Terutama apa? Kalau misalnya ada jarak 1 bidang, misalnya begini, ya, misalnya begini.
Kalau di ukuran katakan ini 50 kali 50 100 kali 100 jadi 10 kali 10 cm. Ini 1 mili. Kira-kira kalau dikecilkan 2 cm nanti dia terlihat ada jarak ini apa enggak? Enggak kan? Karena kecil. Oleh karena itu harus diperhatikan itu. Di dalam sebuah logo itu elemen visualnya kan bisa tidak tunggal, bisa beberapa, dan bisa ada jarak antara satu elemen dengan elemen lainnya. Sehingga kalau misalnya pada ukuran 10 cm kali 10 cm jaraknya 1 mili, otomatis dia terlihat itu tidak legible istilahnya. Jadi harus dipertimbangkan legibilitasnya. Yang berikutnya fleksibel. Fleksibel itu bisa digunakan di semua media, baik media elektronik maupun media cetak. Makanya di dalam kita mendesain logo, biasanya aset vektornya, sekali lagi mendesain logo bukan dilarang menggunakan software bitmap, tetapi direkomendasikan menggunakan software vektor. Itu harus menyiapkan aset dalam model warna RGB dan juga CMYK. CMYK untuk aset persiapan untuk cetak, sementara RGB untuk media elektronik. Kelihatannya sih sederhana saja, tinggal konversi, tapi terkadang pada saat kita mengkonversi dari RGB atau CMYK, itu nanti akan terjadi semacam drop warna, tampilan warna di monitor. Yang merah yang misalnya 100% magenta dan yellow, begitu kamu ubah menjadi RGB mungkin tidak seterang kalau kamu buat di CMYK, atau lebih terang RGB daripada CMYK. Ini harus dipertimbangkan juga. Jadi hal-hal seperti itu pada saat kita mendesain logo harus dipertimbangkan. Jadi legible itu dikecilkan bisa, tetap terbaca, kemudian fleksibel. Nah, yang berikutnya pertimbangannya adalah kalau bisa, istilah Indonesia itu abadi, timeless. Seperti contoh yang paling gampang adalah logo Coca-Cola. Dari dulu sampai sekarang kalau nggak salah, misalnya pun ada perubahan paling sedikit. Alur script logo type-nya Coca-Cola itu kan termasuk legend. Sehingga kalau kita melihat ada perbedaan di logo Coca-Cola tanpa ada pemberitahuan yang kita ketahui, berarti bisa jadi itu adalah palsu. Kan termasuk logo type yang sangat abadi, termasuk bentuk kemasannya. Botolnya Coca-Cola itu adalah khas. Misalnya pun ada yang meniru, itu berarti harus melalui proses laporan hak cipta, karena itu sudah ada hak ciptanya, itu bentuk botolnya. Teh botol mungkin bentuknya hampir seperti itu, tapi kan garis-garisnya berbeda. Kalau Coca-Cola, ya itu yang dimaksud dengan abadi. Nah, kemudian pertimbangan-pertimbangan di dalam pembuatan logo itu terkadang juga cukup membuat kita harus banyak belajar lagi, terutama di konstruksi geometriknya. Jadi logo itu membutuhkan yang namanya konstruksi apa itu dari konstruksi geometrik? Bahwa di dalam kita menciptakan logo itu didasarkan pada bentuk-bentuk geometri dasar. Misalnya apa? Persegi 4, lingkaran, segitiga, segi 6, itu geometri dasar. Nah, konstruksi geometrik ini membantu kita dan membantu orang lain nanti seandainya harus membuat logo yang sama seperti yang kita buat. Jadi seperti logo Honda, itu setiap huruf mulai dari H, O, N, D, A itu ada konstruksi geometrisnya sendiri-sendiri. Termasuk di gambar sayapnya. Ya, jadi kalau logo Honda itu, seingat saya itu ada sayapnya, kemudian ini ada tulisan. Ini
disebut sebagai logo mark, ini sebagai wood mark, atau kalau Honda disebut secara khusus ini wing mark karena dia berbentuk sayap. Tapi kalau mobil kayaknya tidak menggunakan wing mark ini ya, cuma huruf banyak itu. Atau ini bisa kita sebut sebagai logogram, ini logo type. Nah, konstruksi geometrik itu membantu kita, memudahkan kita, sehingga nanti kita bisa konsisten di dalam membuat logo tersebut. Kalau kamu mengerjakan produk-produk brand yang sudah mapan, itu biasanya kamu nanti akan mendapatkan aset gambar atau aset visual yang di situ ada petunjuk aturan mengenai peletakannya, termasuk jarak antar huruf dan jarak antar logogram dan logo. Kelihatan jelimet, tetapi memang ini adalah untuk agar pada saat pembuatannya itu tetap berpegang pada konsistensinya. Makanya ada yang namanya grafik standar manual atau GSM. Jadi begitu orang menciptakan logo, biasanya ada petunjuk pemanfaatan logo tersebut, termasuk perbandingan ukurannya, kemudian di mana boleh diletakkan, bagaimana komposisi yang diperbolehkan dan yang tidak. Itu ada. Jadi logo itu tidak sekedar logo saja untuk mempermudah komunikasinya, untuk mengatur konsistensinya, juga disertai dengan petunjuk-petunjuk yang sangat detail dan rumit. Bahkan seperti city brandingnya, kalau nggak salah Hong Kong apa itu petunjuknya aja sampai berapa ratus halaman. Jadi logo ini boleh apa tidak diletakkan di warna hitam, boleh apa tidak diletakkan di gambar yang sangat bervariasi. Bagaimana tata aturannya itu ada semua. Ya, ini adalah untuk menjaga konsistensi di dalam mengkomunikasikan sebuah lembaga atau sebuah perusahaan atau sebuah negara atau ibu kota negara. Ya, tujuannya kan seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kemudian berkaitan dengan estetika logo untuk penciptaan. Jadi sekali lagi ini juga tetap untuk menjaga konsistensi dalam komunikasinya. Mungkin kalian pernah mendengar yang namanya ini ya. Jadi di dalam menciptakan logo itu ada orang-orang tertentu, bahkan mungkin banyak, itu yang menggunakan prinsip golden ratio ini. Golden ratio itu istilahnya adalah perbandingan keemasan. Dianggap itu perbandingan yang paling ideal. Ya, ini hanya untuk memudahkan sehingga ada semacam kalau di dalam estetika ada pakemnya, bahwa dengan menggunakan ini hasilnya pasti akan baik. Seperti logo Apple itu, setahu saya juga menggunakan prinsip golden ratio ini. Ya, tentu saja penggunaannya itu tidak kaku, tetapi fleksibel. Logonya Twitter itu juga menggunakan, logonya Toyota itu juga menggunakan golden ratio. Angka perbandingannya ada yang tahu ya, Pak? Jadi kalau kalian pernah melihat kotak-kotak seperti ini, nah itu berarti menggunakan itu ada pertimbangan golden ratio. Tapi itu bersumber dari angka yang disebut bilangan Fibonacci. Asik. Tahu angkanya berapa? Ya. Jadi 1, 1, 2, 3 terus ini.
Ini nanti kalau ini dibagi, ini nanti hasilnya adalah ini. Kurang lebih. Dan itu dianggap sebagai perbandingan dalam menciptakan logo ini kita bisa memanfaatkan. Menurut saya juga akan mempermudah. Kalau logonya pertama saya kurang tahu apakah menggunakan prinsip ini atau tidak. Tapi tidak harus. Seperti logo IKN apakah menggunakan pertimbangan golden ratio ini atau tidak saya kurang tahu. Tapi biasanya untuk menjaga konsistensi kita bisa memanfaatkan ini. Silakan nanti dicoba lah. Kira-kira logonya ASEAN yang menggunakan perbandingan keemasan ini atau tidak. Ya ini adalah semacam komitmen atau kesepakatan saja agar memenuhi nilai estetika visual. Karena biar bagaimanapun logo yang bermakna itu juga harus bermakna, maksudnya logis, juga harus estetis. Estetis saja tapi kalau tidak logis juga tidak baik. Sehingga semuanya harus saling berhubungan. Maksudnya logis dan estetis itu apa? Ya logis bisa mewakili visi dan misi dari lembaga, institusi atau perusahaan atau personal yang diwakili. Sekarang tadi saya juga visi misi ya. Lebih dulu mana visi sama misi? Kalau saya nulisnya visi misi memang. Visi itu lebih dulu dari misi. Visi itu biasanya cukup singkat, tetapi padat. Misi itu adalah uraian dari visi, bisa lebih panjang. Sebagai contoh, kalau nggak salah Apple itu punya visi satu apel di satu meja, bahasa Inggris itu one apple in the table, kalau nggak salah begitu. Jadi mereka, apakah itu berubah saya kurang tahu visinya, tapi harapan mereka agar setiap orang akan menggunakan produk Apple di setiap tempat kerjanya. Singkat, padat, dan menurut saya menarik. Padahal apple di sini kalau kita terjemahkan secara harfiah itu adalah buah. Nah, karena digunakan oleh brand identity-nya atau identitas visualnya Apple, maka disebutkan Apple di sini kita membayangkan adalah produk-produk dari Apple tersebut. Kemudian visi yang lain contohnya Walt Disney. Walt Disney juga menurut saya visinya bagus, singkat dan jelas, menghibur semua orang. Dan ternyata kenyataannya memang begitu kan. Film-film Walt Disney menghibur. Bukan hanya anak-anak, bahkan orang tua pun dengan melihat hasil produksi dari Walt Disney itu. Nah, jadi kalau kita punya perusahaan atau personal branding kita, buatlah visi yang singkat, jelas, padat, tetapi insya Allah bisa diwujudkan. Kalau terlalu panjang itu nanti bingung. Jadi misalnya, saya IKN belum tahu visinya apa. Kalau misalnya boleh mengusulkan ya, menjadi negara terhebat, gitu sudah ringkas. Gitu. Hebatnya bagaimana kan itu nanti diuraikan ke dalam misi. Visi misi ini biasanya itu diwujudkan ke dalam bentuk logo yang dikomunikasikan secara visual dalam bentuk logo. Ya seperti FedEx itu kan, walaupun visinya kita tidak tahu, tapi dengan adanya panah tersembunyi di logonya itu kita tahu bahwa dia akan melayani apa istilahnya kargo, pengiriman. Itu kan menarik. Jadi estetika setiap logo itu memang berbeda-beda sesuai dengan visi yang diemban oleh logo tersebut. Kalau Asia kira-kira kamu bisa melihat mewakili lembaga pendidikan apa enggak? Di mananya kira-kira? Di Garudanya?
atau di bukunya. Jadi ada bukunya, ada lembaran kertas yang digenggam oleh Garuda. Cuman sayangnya memang menurut saya ya bukan jelek, cuman terlalu detail di Garudanya. Terlalu banyak garis itu akan merepotkan. Kamu kalau punya sumber gambar yang resolusinya kecil, pasti kamu akan kesulitan untuk men-tracingnya. Tapi kalau resolusinya besar, jelas tidak masalah. Dari pengalaman yang saya dapatkan selama ini juga memang lembaga-lembaga perguruan tinggi itu masih jarang, tapi ada juga yang bagus seperti Macem itu menurut saya simple itu ya. Cuman garis seperti huruf R, Global memang hampir mirip-mirip dengan Bank Mandiri, tapi dia punya ciri khas sendiri. Kalau yang lain menurut saya masih terlalu rumit sehingga bentuknya kurang simple. Jadi sekali lagi bahwa sebuah logo sebagai alat komunikasi visual untuk mengkomunikasikan keberadaan ataupun eksistensi sebuah perusahaan, sebuah lembaga atau sebuah pribadi atau orang itu semakin simpel akan semakin baik. Ada pertanyaan? Ada yang minta tugas? Kayaknya tugas semuanya. Untuk UTS kemarin belum sempat semua saya lihat, sebagian juga. Bagi mereka yang merasa tugasnya masih belum ada deskripsinya, bisa disusulkan tugas UTS. Kalau ada yang kelupaan, karena saya lihat ada beberapa yang tidak ada deskripsinya, cuma gambar itu. Tapi saya belum bisa menyebutkan siapa masih saya lihat. Cukup lama memang karena cukup banyak dan lumayan variatif. Tolong yang merasa belum dilengkapi dengan deskripsi, tolong